Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebelumnya saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi kalau saya ada salah-salah baik sengaja atau tidak, mohon dimaafkan lahir dan batin. Walaupun minta maaf dah harus tunggu Syawal, tapi saya mengambil momentum Syawal biar orang gak usah kepo salah apa. Karena kalau di luar bulan Syawal minta maaf kadang orang kepo, salah apa kok minta maaf gitu. Kalau bulan Syawal kan, hari ini ada yang ulang tahun apa kemarin ulang tahun Bu? Jenengan nih, Bu Yeni. Yang ulang tahun sanes. Tahu teman di Facebook. Ya kita doakan siapapun yang bulan ini ada hari lahirnya, kita doakan
dianugerahi panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Kalau saya lebih suka nyebut bukan ulang tahun tapi hari lahir. Oh, lanjut halaman 466 betul ya? Yaumuddin, yaitu hari pembalasan atau pembayaran. Memang ad-din dalam bahasa Arab berarti pembalasan atau pembayaran. Kata seorang penyair, suatu hari kamu akan mengetam apa saja yang telah kau tanam. Di hari itu siapapun hanya dibayar sesuai piutang yang dia milikinya atau yang dimilikinya gitu ya. Dan penyair lain mengatakan pula, ketahuilah dengan mantap bahwa kerajaan pasti lenyap. Ketahuilah apa yang telah kamu berikan, niscaya seperti itulah akan dibalaskan. Siapa yang menabur dia akan menuai. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Kalau dalam Islam itu konsepnya sederhana sih sebenarnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita pasti akan melihat balasannya untuk kita. Sekecil apapun keburukan yang kita buat, kita juga akan melihat balasannya untuk kita. Sekecil apapun. Tentu kalau untuk dosa, kalau dia nggak tobat ya. Kalau dia tobat, insya Allah tidak akan dibalas oleh Allah. Kalaupun dibalas, tidak seberat kalau dia tidak bertobat. Tapi secara prinsip tidak dibalas. Kenapa? Karena sudah taubat. Barangkali untuk jenis dosa tertentu dampaknya saja terkena, karena memang di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu buntut yang panjang artinya. Saya pernah ada seseorang yang orang udah tobat, udah baik sih, terus tapi meninggal karena satu dan lain hal secara sunatullah, ada penyakit yang beliau idap lah. Terus saya sampaikan ke orang-orang, mungkin itu sisa-sisa dari perbuatan dosa yang di masa lalu yang belum ditaubati, yang berdampak pada penyakit itu gitu. Jadi secara sunatullah ada perbuatan dia di masa lalu itu yang berdampak pada penyakit. Memang dia udah tobat, insya Allah untuk di akhiratnya nggak akan dibalas. Cuma secara sunatullah dampak dari perbuatan dosa itu ke penyakit itu memang ada misalnya. Nah, ya wallahu a'lam bishawab, tapi yang pasti apa yang kita kerjakan memang akan kembali pada diri kita sendiri, baik ataupun buruknya itu. Makanya kan Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ketika menjelaskan surah Hamim As-Sajdah surah ke-41 ayat 46 itu, beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi. Lianna Allah yaqul man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi. Wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, maka sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri.
Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Itu saking jahatnya itu. Ya saking jahatnya. Wes, jadi singkat kata singkat cerita, saya sering sampaikan di sini ya untuk mengingatkan saja. Kita ini kan kelihatannya saja menolong orang lain. Tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu saudaranya, senantiasa membantu hambanya, selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Makanya tidak jarang masalah kita itu dengan izin Allah dibantu beres. Jadi tidak jarang masalah kita itu dibereskan oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi tidak jarang, saya ulang ya, masalah kita itu loh dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Kemudian saya sering sampaikan juga di sini, misalnya kelihatannya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari ada malaikat yang mendoakan kita dengan doa yang sama di atas kita. Kalau bahasanya Nabi itu dalam satu hadis aukamakal, terjemahannya kurang lebih, ketika seorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, itu di atasnya ada malaikat yang berkata, di atas kepalanya ada malaikat yang berkata, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga bisa jadi, tentu semua karena Allah ya, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Tampaknya saja kita peduli menyayangi orang lain, mencintai orang lain karena Allah. Kadang ada orang yang berkata begini, kita ini loh nyayangi orang, padahal sebenarnya kita ini adalah orang yang perlu disayang juga. Lek bahasa Jawa nih, awak dhewe iki saken nyang wong liya, tapi sakjane awak dhewe kudu disakeni gitu. Itu saya terjemahkan yang enggak ngerti bahasa Jawa ya. Kita ini kasihan ke orang lain, padahal sebenarnya kita ini adalah orang yang perlu kasihani juga. Sering dengar orang gitu enggak? Ya, biasanya orang yang mungkin dia sendiri dalam kesusahan, tapi dia melihat orang yang lebih susah dari itu, dia kasihan, padahal dia juga kesusah juga ya. Terus saya nyeletuk ke orang-orang yang begitu itu. Loh, justru dengan sampean menyayangi orang lain itu, dengan Anda menyayangi orang lain itu, kasih sayang Allah untuk jenengan juga, saya bilang. Justru dengan kita peduli menyayangi orang lain itu loh. Apalagi ditindaklanjuti dengan mendoakan karena nggak bisa bantu, ngomong cuman sama-sama susahnya. Gitu. Paling enggak itu dengan kita peduli menyayangi orang lain, mendoakan baik orang lain, itu kasih sayang Allah untuk kita. Karena Nabi yang bersabda itu, man lam yarham lam yurham, siapa yang tidak punya rasa kasih sayang tidak akan disayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangi yang di bumi maka yang di langit akan sayang kepadamu. Kan begitu kan konsepnya dalam Islam. Makanya ketika kita peduli menyayangi mencintai orang lain karena Allah, itu tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Saya pernah cerita di sini mungkin ya, hadisnya Sahih Muslim. Ketika ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di satu kampung, terus Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya akan mengunjungi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat itu nanya lagi, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Enggak. Saya semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Kata malaikat yang nyamar tuh ngomong, saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Nah, kita ini kayaknya aja mencintai karena Allah.
Tapi sebenarnya tanpa kita sadari cinta Allah juga untuk kita. Wes pokoknya gampangane semua yang kita lakukan itu kembali pada kita. Semuanya. Baik buruknya itu semua kembali pada kita. Makanya saya ulang, hati-hati omong saomong. Nah, omong saomong berbuat apa saja itu hati-hati. Karena semuanya itu ada balasan amalnya. Hati-hati. Aduh gimana Ustaz? Dulu. Ya sudah, yang lalu biar berlalu. Kita tobati, kita minta ampun kepada Allah. Kalau ada kezaliman pada orang lain kita minta maaf. Kalau ada hak yang diambil ya kembalikan. Kalau orangnya nggak ada, nggak mungkin ditemui misalnya, mintakan ampun untuk mereka, sedekah atas sama mereka. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, la khilafah, tidak ada khilaf di antara para ulama. Itu caranya. Pun lanjut. Berikutnya yaumul jaza. Nama kiamat yang lain adalah yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu hari ganjaran atau balasan, mirip ya. Firman Allah Ta'ala yang artinya pada hari ini sungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai apa yang kamu kerjakan. At-Tahrim ayat 7. Dan firman Allah di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 17 ya. Dan firman yang artinya pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kalau untuk kebaikan balasannya dilipat gandakan Bu, 10, 100, 700 bahkan bisa hingga tak berhingga kalau untuk kebaikan. Kalau keburukan sesuai. Jadi kalau dalam Islam itu untuk kebaikan ada kelipatan pahala, kalau untuk dosa tidak ada kelipatan dosa. Makanya gini, kita ini sebenarnya ya Bu ya, kalau pakai teori surah Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Asal keburukannya lebih berat langsung masuk neraka. Sudah jelas teorinya ya. Teori ini teori dasar dulu. Nah, berdasar pada hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Lihat, kalau kita baru niat saja untuk berbuat baik, baru niat belum dilakukan. Beberapa ibu hari ini berniat ngaji ternyata nggak datang misalnya, itu sudah dapat pahala ngaji sekali utuh, seperti sudah dikerjakan ngaji sekali utuh. Ini kan mau musim haji nih, bulan-bulan Dzulqa'dah dan mulai musim haji. Yang belum haji, kalau dalam mazhab Syafi'i diperintah untuk niat haji. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang belum haji disuruh niat haji. Itu andaikan sampai meninggalnya tidak berhaji misalnya. Saya doakan Anda nanti semua kita berhaji ya, amin. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, amin Allahumma amin. Dan meraih haji yang mabrur, amin Allahumma amin. Bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita semua, amin Allahumma amin. Amin aja dulu Bu. Nah, ya kan ada yang belum toh, kita ya. Itu ketika kemudian misalnya sampai meninggalnya kok nggak haji, sudah dapat pahala haji sekali utuh. Itu kebaikan. Tapi karena niat berarti harus dibuktikan ya, diusahakan nabung. Itu beberapa orang yang bisa haji setelah nabung 15 tahun, ada yang 20 tahun, yang saya tahu 15 tahun itu yang guru honorer sama tukang cari sampah, pemulung itu. Ditanya, diwawancara oleh wartawan, nggih kula saya nabung tiap hari 2.000, 5.000 gitu. Ya, kalau mau cepet sih 2.000 US dollar, 5.000 US dollar itu cepet insyaallah. Cepet. Insyaallah cepet. Wes, singkat kata singkat cerita, akhirnya baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah. Kalau dikerjakan dilipat gandakan tadi 10, 100, 700, bahkan di riwayat yang lain bisa hingga tak berhingga. Itu kalau kebaikan. Kalau keburukan, baru niat saja belum ada dosanya.
Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Ibu-ibu mau pokoknya ntar saya ngaji ketemu Pak Ustadz, saya akan omelin Pak Ustadz ini pokoknya. Misalnya gitu, mau omelin Ustadz. Terus karena takut kualat gak jadi. Astagfirullah, gak jadi. Misalnya ini misalnya. Itu nggak jadi ngomelin, itu jadi malah berpahala. Kalau ngeyel berbuat dosa, maka tidak dilipat gandakan. Berarti gini Bu ya, kalau lihat dari potensi ini, berarti potensi kebaikan kita itu lebih berat, lebih besar daripada potensi keburukan kita yang lebih berat. Kalau lihat teori ini. Makanya kata para ulama, kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga, malaikat enggak heran. Biasa. Siapa masuk surga? Bu Rahmawati. Oh, biasa. Siapa masuk surga? Bu Popi. Oh, biasa. Siapa masuk surga? Bu Ana. Wah, biasa. Semuanya lah biasa. Kenapa? Karena wajar, insya Allah mudah-mudahan ya. Dan justru kata para ulama, kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, itu malaikat kalau bahasa kita geleng-geleng. Kok iso yo? Kok bisa masuk neraka? Padahal potensi masuk surganya lebih besar. Makanya kalau pakai teori tadi Al-Qari'ah tadi itu Bu, sama hadis muttafaqun al Bukhari Muslim. Kata para ulama, kalau sampai ada orang masuk neraka itu berarti kebangetan berarti orang itu. Bukan kebangetan, kebangetan berarti. Betul itu Bu. Kalau sampai ada orang masuk neraka berarti kebangetan orang itu. Tadi teori pertama, Ibu kalau bulan Ramadan terutama di akhir-akhir Ramadan baca doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Kita itu bertuhankan Allah yang Maha Pemaaf, yang hobinya memaafkan. Jadi Allah itu dikenalkan oleh Nabi itu sebagai Zat yang pemaaf dan hobinya memaafkan. Kok sampai ada orang mati belum dimaafkan oleh Allah, berarti orang itu kebangetan, itu aja pokoknya. Kebangetan tadi. Kalau kita bicara pemaafan Allah, bahkan pemaafan Allah, itu kita tidak harus datang kepada Allah meminta maaf. Bahkan tidak mengatakan maaf pun Allah maafkan kita, karena ada prinsip dalam Islam itu kebaikan menghapus keburukan. Jadi pintu pemaafan Allah itu banyak, bukan banyak, banyak. Karena di surah Hud ayat 114 Allah nyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Itu rumus itu. Maka di antara kiat masuk surga yang Nabi ajarkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu apa coba? Beliau datang sama Nabi, "Qal ya Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajari saya amalan yang dengan amal itu saya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Apa kata Nabi? Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Kalau engkau berbuat yang tidak baik, segera ikuti dengan kebaikan. Di hadis yang lain tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Maka kata Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bertanya, aqaulu la ilaha illallah min hasanatin? Apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Apa jawaban Nabi? Na'am, bal huwa ahsanul hasanat. Bahkan itulah kebaikan yang paling baik. Namanya manusia kadang remnya blong. Nah, kan kita udah berusaha nahan untuk tidak berbuat dosa. Tapi namanya orang kadang remnya blong. Segera astagfirullah ya Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang bisa menggugurkan dosa. Jenengan dari rumah tadi melangkah ke sini niat ngaji nggih, betul ya? Apa jaminan dari Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama terutama, itu dimudahkan jalannya ke surga. Semoga ya, amin. Gimana enggak dimudahkan?
Para malaikat mendoakan kita ampunan. Semoga Allah terima ngaji kita ini, amin Allahumma. Bahkan ikan-ikan di laut pun mendoakan ampunan untuk kita. Ya, coba. Sebegitu banyaknya pintu ampunan dan pemaafan Allah, kok menghadap kepada Allah belum diampuni oleh Allah, berarti apa? Kebuangetan. Ustadz, dosa saya banyak. Pol wis kembangane. Ingat, dalam Islam ada rumus. Ini rumus, Bu. Termasuk kesombongan adalah ketika orang itu merasa dosanya begitu besar sampai dia merasa Allah tidak akan mampu mengampuninya. Itu sombong orang begitu itu. Iya, kata para ulama termasuk kesombongan, kata para ulama, ketika ada seseorang yang merasa dosanya begitu besar sampai dia merasa Allah tidak akan mampu mengampuninya. Sombong banget, sombong amat itu. Sombong kalau gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Agak susah dicerna. Termasuk kesombongan ketika dia merasa dosanya begitu besar sampai dia merasa Allah tidak akan mampu mengampuninya. Kan sombong itu. Berarti dia menganggap dosanya lebih besar daripada ampunan Allah. Berarti dia menganggap dosanya lebih besar daripada rahmat Allah. Berarti dia menganggap dosa dia lebih besar daripada ampunan dan pemaafan dan rahmat Allah. Padahal ampunan dan rahmat Allah itu bukan cuma luas, maha luas. Dosa kita nggak ada apa-apanya. Makanya di antara munajat para ulama apa? Ya Allah, mungkin aku tidak patut mendapatkan rahmat-Mu karena dosa-dosaku. Tapi rahmat-Mu patut menjangkauku karena aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Makanya sering saya bilang di sini, mungkin ibu-ibu sudah lupa. Yang saya sering sampaikan, ketika setan menggoda kita dalam hati, halah percuma kamu tobat. Ya kalau diampuni, kalau enggak gimana? Capek-capek tobat ternyata enggak diampuni. Apa jawaban Abil Hasan Asyadzili rahimahullah? Kalau setan yang guaple itu ngomong kayak gitu, ini manhaj Abil Hasan Asyadzili rahimahullah. Jawab saja. Jawabannya apa? Saya yakin dosa saya diampuni oleh Allah dengan taubat itu, bukan karena baiknya saya, bukan, tapi karena maha baiknya Allah. Jadi kayak yang kita lihat maha baiknya Allah itu. Bukan karena baiknya saya, bukan, tapi karena maha baiknya Allah. Terus kita berusaha mengupgrade taubat kita karena kita kadang ada lalai-lalainya dan terus mujahadah belajar. Tapi tidak usah ragu-ragu. Itu tadi omongan setan tuh yang gua play itu kan tujuannya biar orang ngambil kesimpulan, iya ya, percuma juga kalau tobat ujungnya nggak diampuni juga, udah nggak usah tobat, ntar nunggu tua aja. Iya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua, nah, makanya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Sama dengan nanti orang setan kadang datang, Anda pernah ngalami apa enggak? Mungkin semua orang pernah ngalami yang sampai difatwakan oleh manhajnya Abil Hasan Asyadzili rahimahullah. Capek-capek ibadah belum tentu diterima. Setan kan gitu ya, ngomong gitu, betul ya? Pernah ngalamin gitu enggak? Terus kalau orang yang kurang ngaji, iya ya, capek-capek ibadah nggak buat apa beribadah kalau nggak diterima? Belum tentu terima lagi, Pak. Akhirnya nggak ibadah. Nah itu udah setan merasa menang lah itu. Cocok ke ibadah lagi. Tapi kalau apa jawaban Abil Hasan Asyadzili tentang masalah ini? Udah gini aja ngomongnya. Kalau setan yang gua play itu ngomong kayak gitu, jawab gini aja. Saya yakin ibadah yang saya lakukan termasuk sholat yang saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Fokusnya pada maha baiknya Allah. Jangan fokus pada baiknya kita masih apa ini. Makanya di sini saya belum pernah buka kelas Al-Asmaul Husna kecuali di bapak-bapak ya. Di Al-Asmaul Husna itu ada nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur. Di antara mana Asy-Syakur itu apa? Yang maha menerima kekurangan yang kurang dari hamba-hambanya. Kalau kita ngomong sempurna, siapa yang sempurna di antara kita? Nggak ada. Ayo ngaku siapa yang sempurna, langsung saya cap sombong, ngaku sempurna. Kita nggak ada yang sempurna. Tapi bersyukurlah pada Allah zat yang maha asy-syakur, itu di antara maknanya adalah zat yang maha menerima yang kurang dari hambanya. Nah, kita dalam sholat itu diajari oleh Nabi, bagi yang bermadzhab Syafi'i atau kamakal,
Itu doa wajburni. Apa di antara makna wajburni? Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekuranganku. Di antara nama Allah yang lain apa? Al-Jabbar. Di samping artinya zat yang maha memaksa, Al-Jabbar juga bisa berarti yang menutupi kekurangan hamba-hambanya. Nah, sama Allah itu baik-baik aja lah pokoknya. Sama Allah itu baik-baik aja sama Allah. Itu seperti itu. Dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Bisa dimengerti nggih? Nah. Lanjut. Sampai mana tadi? Yaumul jaza. Selanjutnya yaumul wafa. Yaumul wafa yaitu hari pemenuhan, sama maknanya dengan sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di An-Nur ayat 25 yang artinya di hari itu Allah memenuhi kepada mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Maksudnya menurut perhitungan dan sesuai balasan untuk mereka yang semestinya, yakni surga balasan atas kebaikan dan neraka balasan atas kejahatan. Mengenai dua makna tersebut, al-jaza dan al-wafa, Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 82 yang artinya sebagai pembalasan atas apa yang selalu mereka perbuat. Selanjutnya surah As-Sajdah ayat 17 yang artinya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan firman Allah Ta'ala pula dengan nada mengancam, demikian kami akan membalas setiap orang-orang yang kafir, di orang-orang yang sangat kafir, yang sangat ingkar. Fatir ayat 36. Saya mau sampaikan gini ya. Wafa itu kata wafa ya, artinya sempurna, balasan yang sempurna, itu wafa namanya. Balasan yang sempurna. Kalau di dunia ini balasannya belum sempurna, kita berbuat baik, kadang belum tentu kita mendapatkan kebaikan balik dari orang yang kita baiki. Bahkan ada tipe orang itu dikasih hati minta ampel lah gitu ya. Kalau di Jawa Timur dinayati ngerogotelek itu ada. Itu ada. Saking parahnya itu. Ada istilah ngelunjak di sini ya, macam-macam. Pokoknya dibaikin bukannya membahas kebaikan tapi malah ngelunjak, bahkan kadang tidak jalan. Ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Paham ya? Sehingga ya begitulah manusia ya. Jadi di dunia ini kadang kebaikan balasannya tidak sempurna, kadang. Tapi di akhirat sempurna, berupa kebahagiaan yang tanpa cacat, yaitu surga. Kalau di dunia memang begitu, makanya kan kita harus ikhlas dalam membantu. Ikhlas tidak berharap balas kembali dari orang yang kita bantu. Makanya dalam Islam itu ketika kita membantu, fokus kita pada balasan dari Allah aja. Tulus kita membantu sama karena kita sayang sama mereka karena Allah. Sehingga nanti balasannya dari siapa? Allah. Orang mau bilang terima kasih, mau tidak, mau membalas itu terserah. Yang penting kita berbuat baik karena Allah. Ya memang kadang memang agak menguras perasaan juga sih bagi sebagian orang. Tentu kita jangan mencela karena semua orang ada prosesnya. Saya sering dikeluhi oleh beberapa jamaah misalnya yang mengatakan, saya itu loh Ustaz sampai kasihan sama suami saya. Kenapa Bu? Suami saya itu Ustaz sama orang tua itu berbakti banget, tapi sama ibunya dimarahi terus. Padahal dia anak yang sangat berbakti, tapi sama ibunya dimarahi terus. Sampai nggak tega saya itu Ustaz. Justru anak yang nakal malah disayang. Nah, ada yang begitu ya. Saya bilang ya udah, nggak usah fokus sama balasan orang tua, fokus pada balasan dari Allah aja. Karena yang dari Allah itu jauh lebih, iya, karena Allah aja berbuat. Ya begini-begini itu kan bagi sebagian orang itu nggak mudah gitu loh. Karena tapi kita jangan mencela, itu proses. Kita bantu yang bersangkutan untuk supaya menjadi ikhlas pada akhirnya. Ya kita itu butuh ketulusan, tapi untuk tulus itu juga butuh proses. Allahu Akbar. Macam-macam lah tantangannya itu macam-macam.
Malah ada orang yang kita bantu itu alih-alih terima kasih malah mencela. Alah cuma segitu. Nah, itu ada gitu itu. Padahal dia itu sebenarnya butuh bantuan. Begitu kita bantu jawabannya, alah cuma segitu. Allah Akbar. Pada dalam Islam itu, ini untuk kita yang dibantu ya, ini untuk kita yang dibantu, itu ada rumus dalam Islam itu, hadis riwayat Ahmad diantaranya, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama. La yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama. Makanya kalau kata para ulama, kalau kita nggak bisa balas kebaikan dengan kebaikan, saya kan tidak mungkin balas jenengan semuanya. Kayak Bu Ana ngasih saya soto, saya kan nggak mungkin balas soto juga kan, nggak mungkin. Bu Ani ngasih saya kopi, nggak mungkin saya balas kopi. Mak Indah, nggak mungkin saya balas dengan misalnya. Akhirnya cuma saya balas dengan doa. Balas dengan doa nih untuk kebaikan orang-orang yang pengen baik sama kita, balas dengan doa. Kata Nabi, doakan sampai kamu merasa puas mendoakan itu seolah-olah sudah cukup membalasnya. Nah, kalau saya sih masalahnya nggak merasa puas, tak doa terus saya. Semua orang yang sudah berbuat baik sama saya dan keluarga tak doakan terus, pokoknya kebaikan terus saya doakan terus. Itu seperti itu. Kan jenengan kita kalau merujuk pada perintah Nabi begitu, balas dengan kebaikan. Karena ada beberapa orang itu memang kita nggak bisa balas karena memang ya dia nggak butuh balasan dari kita juga, butuhnya ya kita berterima kasih dan kita doakan semoga itu cukup sebagai balasan untuk yang bersangkutan. Ngoten nggih? Nah, itu seperti itu. Pun lanjut. Apalagi terus ada orang yang ngasih kita kedondong, yang ngasih kedondong orang tua. Masa kita kasih kedondong juga kan ya? Malah penghinaan. Mau dikasih kacang aja nggak dimakan, oh, teman. Kacang itu nggak dimakan, dimut aja. Giginya udah nggak ada. Pernah ada orang bertamu ke rumah itu, bapak-bapak. Saya nggak tahu, namanya orang nggak tahu ya. Saya suguhi itu apa namanya jagung rebus. Itu nggak dimakan-makan. Saya tanya, sampai yang satu makan, yang satu nggak makan. Pak, monggo dianu. Maaf Ustadz, saya nggak bisa makan jagung, iya. Karena gigi depan saya ini pasangan saja. Iya, apalagi kalau makan ketan bisa nyangkut giginya itu. Oh iya Pak, udah. Akhirnya beliau mau makan itu setelah saya kasih apa namanya itu, roti Maryam. Roti Maryam baru mau makan. Selama persediaan masih ada. Nah, begitu itu kan ya harus tahu konteksnya gitu. Dan guys, boleh ditunggakan mawas, didoakan yang baik-baik. Terus untuk orang-orang yang telah berbuat baik-baik kepada kita doakan terus. Oh, lanjut. Jadi kalau di dunia memang balasan dari Allah untuk kita tidak sempurna di dunia ya. Tapi di akhirat nanti cashnya sempurnanya di akhirat nanti. Ya. Sebaliknya kejahatan juga sama. Di dunia ini kejahatan juga dibalas tidak sempurna juga. Malah ada beberapa yang Allah kasih istidraj, dikasih nikmat yang luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat sebenarnya itu. Itu cashnya nanti di akhirat kalau nggak tobat ya dengan neraka itu. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang itu nanti cashnya di akhirat. Kecuali dia tobat. Kalau dia tobat beda bab nanti. Tapi secara umum begitulah keadaannya. Allahu Akbar. Jadi kalau di dunia jangan berharap balasan yang sempurna. Kenapa? Karena pasti yang namanya di dunia ini balasannya memang sengaja nggak dibuat sempurna oleh Allah. Karena nanti sempurnanya nanti di akhirat. Karena di dunia ini kan ada teori gini ya Bu ya. Jadi segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Jadi nggak ada istilah bahagia sempurna itu nggak ada. Mesti susah-susah. Terus sedih yang sempurna juga nggak ada. Pasti ada bahagia-bahagianya. Bisa dipahami nggih? Nah, itulah kehidupan dunia ini. Dan memang dunia ini tempatnya lelah kan, tempatnya capek. Saya sering sampaikan di sini ya, bahwa jangan pernah berpikir istirahat di hari tua. Jangan. Istirahat itu kalau dalam Islam nanti kalau sudah mati.
al-mautur rohah. Istirahat itu adalah mati. Mati itu adalah istirahat bagi seorang mukmin, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, hendaklah seorang mukmin itu tidak merasa puas. Tidak merasa puas hingga kaki, maksudnya untuk berbuat baik, merasa terus kurang berbuat baik sampai kakinya menginjak halaman surga. Kalau belum masuk surga jangan merasa puas dulu. Harus terus berusaha. Jadi jangan merasa sudah berbuat banyak gitu loh maksudnya itu. Merasalah bahwa kita ini masih kurang sampai kaki kita menginjak apa? Surga. Terus gitu aja, terus gitu. Gitu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, kalau ada orang saya sudah tua, saya mau istirahat, itu salah. Yang betul istirahatnya nanti di saat masuk surga nanti insya Allah. Selanjutnya yaumun nadamah, yaitu hari penyesalan. Penyesalan akan terjadi manakala orang yang berbuat baik melihat balasan kebaikannya dan orang kafir melihat balasan atas kekafirannya. Maksudnya orang yang berbuat baik tetap akan menyesal kenapa kurang banyak kebaikan yang dilakukannya, dan orang yang berbuat jahat menyesal karena tidak sempat bertaubat. Begitu pula apabila orang kafir dimasukkan ke dalam azab yang tidak ada penghabisannya, dia menyesal, dan oleh karenanya hari kiamat disebut juga yaumul hasrah, yaitu hari penyesalan. Nanti orang yang baik pun menyesal karena merasa kurang baik. Orang yang jahat menyesal karena tidak bertaubat. Yang serem itu gini Bu, ketika ada orang yang jahat masuk neraka, dia bertanya, saya kok sendiri malaikat masuk neraka, teman-teman saya mana? Saya kan dulu berbuat jahat dengan teman-teman, banyak ada teman saya. Apa kata malaikat? Ketika kamu mati, teman-teman pada taubat, rasa kon. Nah, itu hal yang paling serem itu. Ya, bersyukurlah jenengan yang dikasih umur panjang oleh Allah sehingga ada kesempatan untuk bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Kenapa kok orang yang masuk surga pun nanti akan menyesal? Karena ngerti yang ngono, saya tahu gitu saya akan berbuat yang lebih baik lagi. Nah, kenapa kok sampai begitu? Karena intinya satu sebenarnya. Para ulama itu membuat satu gambaran. Ini gambaran dalam sebuah kisah tentang Dzulqarnain. Ketika Dzulqarnain diperintah oleh Allah untuk mencari ma'ul haya, air kehidupan, yang siapa mendapatkan air itu dia akan hidup selamanya, sampai kiamat maksudnya. Maka sampailah Dzulqarnain di satu tempat yang gelap seperti goa begitu ya. Itu titik temu antara timur dan barat atau kamakal. Di situ Allah mengilhamkan kepada Dzulqarnain, air yang kamu cari udah ketemu. Yang menemukan bukan Dzulqarnain. Yang menemukan adalah Abul Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam yang terkenal dengan nama Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir kan panjang umur beliau itu. Maka kemudian kata Allah, Dzulqarnain dalam riwayat itu ya, kamu keluar bersama pasukanmu, ambil sesuatu yang ada di bawahnya. Perintahnya ngambil ya. Ambil yang ada di bawah kakinya. Yang ngambil menyesal, yang enggak ngambil juga menyesal. Akhirnya orang-orang pikirannya macam-macam. Ngambil menyesal, enggak ngambil menyesal, udah enggak usah ngambil lah. Padahal perintahnya ngambil. Yang kedua, sama-sama menyesalnya ngambil lah walaupun dikit. Yang satu lagi, sama-sama menyesalnya mending ngambil banyak sekalian. Karena perintahnya ngambil. Begitu sampai di luar, ruang tadi ditutup dan tidak ada lagi, tidak tahu di mana, Allah alam bisawab. Itu semua yang keluar dari ruangan itu menyesal semuanya. Ternyata yang gelap tadi di bawah kakinya itu intan permata. Yang enggak ngambil nyesel. Wah, ngerti yang ngono JP aku mangrek. Yang ngambil dikit. Wah, ngerti yang ngono ambil yang banyak. Yang ngambil banyak, tahu gitu saya ngambil lebih banyak lagi. Nah, para ulama membuat satu gambaran.
Ini gambaran para ulama. Ada seorang bos yang kaya raya. Dia panggil anak buahnya. Tul, sini Tul. Ya Pak, carikan saya tanah, bikin rumah yang bagus ya. Siap bos. Carikanlah rumah yang tanah dan dibangunkan rumah yang bagus dengan biaya dari bosnya. Begitu jadi, orang itu datang menghadap bosnya tadi. Bos, rumahnya udah jadi. Kata bosnya, itu buat kamu itu. Kira-kira nyesel nggak dia? Nyesel pasti itu. Wah, ngerti yang ngono rek, tak golek sing lebih strategis. Saya bangun yang lebih ngono. Kira-kira gitu. Manusia itu fitrahnya begitu. Tapi berarti menyesal itu dibagi dua nanti itu. Ada yang menyesal sudah bahagia karena ingin lebih bahagia. Ada yang menyesal karena menderita. Semoga kita termasuk yang pertama aja ya, yang kalaupun menyesal karena sudah bahagia dan ingin lebih bahagia. Kira-kira apa Bu yang paling disesali oleh ahli surga itu nanti di surga itu apa coba? Perihal perjumpaan dengan Allah. Ibu kalau pernah baca dalam hadis tentang pasar-pasar surga, nanti bisa di googling itu ya. Itu ketika ahli surga dengan aneka tingkatan itu ketemu di pasar surga itu, disitulah nanti mereka menyesal. Ngerti yang ngono rek, biyen aku itu berusaha untuk mencapai surga yang tinggi. Kenapa? Karena semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Padahal nikmat yang paling besar di surga itu adalah perjumpaan dengan Allah. Dan semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Itu fasilitasnya itu. Ya, makanya nun sewu kita semua ini mohon pada Allah semoga Allah anugerahi kita semua Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi kan ada orang yang ngomong gini Ustaz, wis gak apa-apa yang penting masuk surga walaupun kelas-kelas ekonomi. Daripada masuk neraka. Ya tidak apa-apa sih memang. Tidak apa-apa daripada masuk neraka memang betul. Cuman nanti begitu masuk surga kita akan menyesal. Kenapa? Ngerti yang ngono, biyen njaluk surga Firdaus. Semoga untuk kita Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin insyaallah. Enggak pantas Ustaz, emang enggak pantas. Tapi kan Nabi yang nyuruh, ya udah kita minta aja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan Bu yang mau tanya Bu. Tanya protes lebih sepuh sana, gimana enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, iki saya. Ibu follower saya. Iya. Iya, kisah nyata itu ya. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Ya betul. Betul. Nah, terus pertanyaan saya, tobatnya yang ibu tadi yang buka itu, tobatnya cukup dengan istighfar atau sholat tobat gitu. Iya. Satu. Kedua, saya itu kalau sholat tahajud kan seringnya setengah 4 Ustaz. Karena biar gak tidur lagi dekat sama subuh gitu. Nah, dan juga seringnya itu mikirnya setelah sholat tahajud gitu. Nah, itu kan sudah masuk fajar atau belum ya Ustaz? Soalnya kan setelah mikir kan gak ada sholat. Nggih. Nah, apakah fajar itu dimulai dari setelah azan subuh? Nggih. Bagus. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang nanya itu masih zamannya SMS dulu itu, belum zamannya WA, zaman SMS. Itu ibu-ibu nanya ke saya. Ustaz, tadi pagi saya menghibah Ustaz pas Ramadan itu. Kira-kira dosa saya habis enggak Ustaz? Pahala saya habis enggak? Saya bilang habis. Kalau gitu saya enggak sepuas aja kali Ustaz ya, karena kan enggak ada pahalanya katanya. Oh. Jangan, ibu masih hidup kan? Saya bilang gitu. Oh iya masih. Tidak tobat minta ampun pada Allah. Emang dia belum nanya lagi. Emang kalau tobat pahalanya balik Ustaz? Saya jawab balik Bu, balik. Ada dalilnya saya bilang. Al-Furqan ayat 70 itu. Nah, tobat yang dimaksud itu syarat tobat kalau hubungannya dengan Allah menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi,
dan konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Nah, karena ini menggibah, ngerasani orang, mintakan ampun juga kepada Allah untuk orang itu. Karena kan dosa ghibah itu, Bu, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tetap wajib minta maaf dan tidak wajib menceritakan kesalahannya sama dia. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan ghibah itu nggak usah minta maaf, minta ampun sama Allah dan mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Gitu. Kenapa? Karena kalau nanti kita minta maaf, tadinya dia nggak tahu jadi tahu, nanti malah berantem. Iya, mending nggak usah tahu dia, terus kita doakan aja ampunan untuk dia. Ya, terus kalau ghibah kita telah menciderai nama baik dia, bersihkan nama baiknya. Itu caranya. Nah, sholat tobat itu hanya suplemen tambahan, tidak harus sholat tobat itu, Bu. Jadi yang penting menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi, konkret meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Kalau ghibah dia telah menjatuhkan kehormatannya, klarifikasi ke orang yang kita ajak ghibah tadi, maaf Mbak, aku ralat ya. Insya Allah beliau tidak seperti yang aku katakan. Insya Allah dia orang baik. Diralat aja ngomongnya. Insya Allah gitu caranya. Allah alam insyaallah. Saya kira ngoten nggih. Ya, yang kedua, mengenai apa tadi Bu? Lupa saya. Oh nggih. Kalau sekarang itu kan 4.38 nggih. Subuh itu berapa? 4.3 berapa? 4.36. Jadi kalau jenengan sholat tahajudnya misalnya 5 menit, berarti masih malam itu. Witir 1 rakaat masih cukup itu. Dan disebut sholat sunnah fajar kalau sudah adzan subuh, sudah masuk waktu subuh. Belum. Iya, karena belum subuh. Nggih, mboten napa-napa. Itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngoten. Nggih, Bu Popi sekarang. Justru beliau paling tua di sini, lupa saya, paling sepuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya. Saya bicara prinsip dasar dulu, Bung. Seseorang itu, alhamdulillah, kalau dizalimi oleh seseorang yang lain, dia punya 2 hak. Saya bicara rumus dasar dulu aja. Orang kalau dizalimi, dijahati oleh orang lain, dia punya 2 hak. Hak pertama, hak membalas kalau mau. Silakan, kalau mau membalas silakan. Nah, tapi kalau membalas rumusnya harus maksimal pas, seimbang, 0-0 nantinya. Saya sering contohkan kalimatnya ya, monyet lu juga monyet, seimbang, 0-0. Saya sering sampaikan juga kalau membalasnya lebih, lu mbahnya monyet. Udah, kelebihan itu dosa kita. Nah, enggak boleh kalau mau balas. Nah, kalau begitu kejamnya kedzalimannya dan sangat terpaksa kita mendoakan kejelekan untuknya, itu hak ibu juga. Emang boleh Ustaz? Quran mengizinkan. Nanti saya bahas ya. Kalau bahasanya Al-Quran itu di surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli ila man zulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Boleh, tak apa-apa. Kalau ibu mau ngambil hak itu. Tapi kalau ibu mau yang lebih baik, nah ini tawaran Quran yang lebih baik, maafkan. Doakan kebaikan untuk dia, maksudnya semoga dia tobat, dapat hidayah, dihentikan kezalimannya. Nah kalau saya pribadi itu gini Bu, lebih suka pertama mendoakan yang bersangkutan itu dihentikan kezalimannya. Kalau dia zalim, karena saya khawatir dia akan berbuat zalim ke yang lain juga, maka saya mohon pada Allah, ya Allah tolong hentikan kezalimannya. Kalau tidak kunjung berhenti juga ya Allah, terserah engkau lah mau diapain kayak mau dibanting kayak terserah ya. Yang penting kita doakan dulu dihentikan kezaliman. Ya Allah berikan dia hidayah, hentikan kezalimannya gitu. Itu yang saya pilih, sering saya pilih itu. Kadang kesel juga, meso ala Jawa Timur, metu juga kadang itu. Sebagai manusia biasa, kan bisa itu terjadi. Makanya dalam Islam aslinya tidak boleh, cuman kalau dizalimi menjadi boleh kemudian. Tapi saya ulang, yang lebih baik adalah maafkan dan doakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Termasuk minta kepada Allah agar dihentikan kezalimannya. Dia nggak bertobat, jadi masih mana tidak saya tegur, mana dia nggak balas ke apa. Kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah punya cara sendiri untuk menghentikan kezaliman dia, insya Allah. Harta
Oh, Dia tidak investigasi pada saya, diambil sama dia. Dia bilang bahwa itu kan punya saya. Dia jawab enggak. Tapi memang daerahnya jauh dari rumahnya dia, jauh dari rumah saya, tapi itu punya saya. tapi dikuasai dia gitu ya. Ya. Tapi memang belum disertifikatkan, tapi dari pembicaraan dari orang tua bahwa itu dikasih ke saya. Insya Allah sih. Salahkan bahwa kenapa nggak langsung ke notaris atau apa, tapi saya kan nggak sejauh itu untuk rebutan hak akan pusat kalau itu udah saya nggak berani. Oke. Ya ibu berusaha aja sambil terus berdoa. Ada yang dari eyang, dari orang tua, ada yang juga ngurusnya juga sampai juga makanya Iya, masalah harta itu emang nggak sederhana sih emang. Iya. dan waris itu susah banget. Iya, sebenarnya gini sih. Masalah waris itu sebenarnya gampang. Yang bikin sulit itu busuknya hati itu loh. Keserakahan dalam hati. Saya ulang ya, aslinya membagi waris itu gampang. Mudah. Yang sulit itu kalau di hati ada keserakahan, ada kebusukan. Kalau bahasa Jawanya itu hati naudzubillah, hati sing bosok naudzubillah. Tapi itu yang bikin jahat itu istrinya. Jadi saya ngomong itu bukan ke istrinya, karena saya nggak buat sendiri, saya ngomong ke kakak saya bahwa itu kan punya saya. Tapi dia nggak berani sama istrinya mungkin, karena istrinya itu dominan sekali. Ya memang, tapi memang beberapa kasus waris itu memang rata-rata masalahnya di ipar kadang memang. Kadang nggak semuanya ipar begitu, cuman sebagian begitu, itu sebagian. Nggak semuanya. Nanti jangan curiga sama ipar loh ya, jangan. Tapi nggak semuanya begitu, tapi memang sebagian kasus waris itu masalahnya di ipar memang. Iya. Jadi karena saya malu sedikit harta yang bisa saya diemin aja. Iya, serahkan sama Allah. Saya berdoa, Serahkan pada Allah. Kalau itu hak ibu pasti sampai kepada ibu. Kalau bukan hak ibu ya nggak tahu gimana ceritanya, hilang aja emang. menjauh saya masuk rumah saya juga malu. Oh gitu. Oke, monggo silakan, monggo Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemarin kan saya diskusi sama teman saya yang juga lagi kajian. Ini saya mau konfirmasi aja karena ini saya masih belum sampai ke situ. Di Al-Baqarah ayat 183 itu kan memerintahkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita. Itu maksudnya adalah umat puasa dengan umat terdahulu itu umatnya Nabi Muhammad kan. Karena berdiskusi itu bahwa dia mencontohkan ada kaum sebelumnya kita itu berpuasa misalnya nggak makan daging 40 hari. Nah, sementara kan Al-Quran sendiri mengatakan jangan, maksudnya yang halal ya makan aja gitu. Daging kan termasuk halal. Itu kira-kira gimana ya Ustaz? Apakah benar pemahaman saya selama ini kalau kita berpuasa itu adalah puasa yang memang dijalankan oleh Rasul gitu? Ustaz. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul adalah, sependek yang saya pahami juga, yang betul adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang ada puasanya. Dan puasanya karena itu syariat ya, kadang nggak sama dengan puasa kita memang. Ya, jadi kalau misalnya ibu di orang terdahulu menemukan ada puasa ini, puasa itu, puasa ngerawat, puasa mote, puasa itu memang kata Quran memang orang dulu pun juga berpuasa, tapi dengan cara mereka masing-masing. Nah, baru syariat Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan puasa seperti yang kita lakukan ini, yang mungkin sebagian tidak sama dengan orang dulu. Itulah kenapa Bu, kalau kita cermati di surah Al-Baqarah 183, Allah menggunakan kata passive voice, bina mabni majhul, diwajibkan. Tidak pernah Allah mengatakan Allah mewajibkan kalian puasa, tidak. Tapi Allah menyatakan diwajibkan, passive voice, subjek yang memerintahkan tidak Allah sebut di situ. Apa kata para ulama? Andaikan Allah tidak mewajibkan puasa pun, maka manusia akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa karena kebutuhan akan puasa itu. Jadi manusia itu hakikatnya butuh puasa. Orang dulu pun juga butuh puasa. Tentu dengan cara-cara mereka. Yang cara mereka tidak kita pakai karena kita sudah punya cara sendiri. Nah, statement ibu betul tadi. Selama makan itu halal dan thayyib, mau itu dari hewani maupun nabati, kita makan. Yang penting tidak berlebihan. Bahwa ada orang dengan keyakinan